Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Kita berjumpa kembali bersama saya Sulis Esa di Jateng Talk, sebuah program talk show yang menghadirkan tokoh-tokoh luar biasa yang kita harapkan bisa memberikan inspirasi bagi perjalanan hidup kita. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber, tamu yang luar biasa. Dia adalah seorang aktivis perempuan yang sangat aktif dan sangat kental memperjuangkan hak-hak perempuan khususnya di Jawa Tengah. Ibu Fitri Astuti Lestari. Kita langsung sapa Ibu Fitri. Apa kabar Bu Fitri? Halo, kabar baik Mas Sulis? Kabar baik, iya. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu ya kita? Sekitar mungkin hampir 10 tahun. Oh, 10 ya. tahun, oke, luar biasa. 2 periode berarti, kalau presiden itu 2 periode. Betul sekali. Mas Sulis dulu besar, sekarang slim. Agak menyusut. Kalau saya sebaliknya, dulu slim, sekarang jadi pembesar Mas. Nah, itulah size-nya, namanya, size body. itu yang namanya roda kehidupan Bu Fitri. Sibuk apa ini akhir-akhir ini? Saya lihat di media sosial Bu Fitri ini aktif ya. Di kegiatan-kegiatan sosial, tidak hanya tentang perempuan saja, sekarang banyak aktif di kegiatan masyarakat juga ini Bu Fitri. Saya agak curiga ini kalau aktif di masyarakat. Kalau kesibukan saya mungkin relatif sama ya dengan perempuan-perempuan yang lain pada umumnya. Ya. Bangun pagi, saya selalu membuka pagi itu dengan melihat tanaman anggrek saya, Mas Sulis. Kebetulan saya suka. Masih sempat, ada waktu, masih sempat ngurusin tanaman? Itu bagian yang penting dalam hidup saya, karena itu bagian dari healing. Kalau ibu-ibu itu healingnya piknik mungkin ya. Kalau saya cukup sederhana, memandang tanaman anggrek saya. Udah itu aja. Satu ya, tanaman anggreknya satu pot ya? Ya enggak, ya banyak. Gitu. Nah, yang lainnya mungkin kesibukan saya seperti tadi disinggung Mas Sulis, saya sibuk bermasyarakat, sibuk berorganisasi, itu memang bagian dari kehidupan saya sehari-hari, dan juga bekerja tentu saja, karena kebetulan saya juga bekerja di sektor publik gitu Mas Sulis. Kalau untuk bermasyarakat tadi, kebetulan saya ini ibu ketua PKK Mas di RT, jadi ibu ya RT, kesibukan sehari-hari itu terkait dengan aktivitas saya sebagai ketua PKK di RT, RW, kelurahan, seperti itu. Kemudian kalau berorganisasi, kebetulan saya adalah ketua Forum Rembuk UMKM Jawa Tengah. Lalu juga saya aktif di JCC. JCC itu Java Creative Community. Itu sebuah wadah atau organisasi terkait dengan subsektor ekonomi kreatif. Lalu kebetulan saya juga suka menulis. Jadi saya tergabung dalam organisasi Satu Pena Jawa Tengah sebagai sekretaris 2. Lalu juga di Fox Point. Ini Fox Point itu apa? Fox Point ini adalah organisasi masyarakat untuk kaum awam Katolik, di mana di situ kita didorong untuk berani terjun di dunia politik. Gitu. Nah, yang lainnya mungkin saya bisa menyebut organisasi perempuan di Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI. Ya, saya aktif di situ mungkin sudah lumayan lama begitu. Mas Sulis, mungkin bisa saya sampaikan sekaligus di sini bahwa teman-teman aktivis perempuan ini bagian dari upaya gotong royong dari berbagai elemen masyarakat dan juga pemerintah. Kita mau menggelar Kongres Perempuan Nasional nanti pada tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus. Bulan ini ya? Iya, betul. Nah, Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi tuan rumahnya. Ini tingkat nasional? Tingkat nasional sebenarnya. Jadi penting saya sampaikan di sini, dan ini terbuka untuk seluruh kaum perempuan Indonesia. Jadi yang di luar kongres atau ikut organisasi koalisi perempuan di luar itu bisa hadir ya? Bisa, karena memang ini bukan dari semata-mata koalisi perempuan Indonesia, tetapi kerjasama dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, kemudian ada juga didukung oleh BKOW, Kesbangpol dan sebagainya. Tadi disampaikan Bu Fitri ini portofolionya banyak sekali ya. Ini kalau disebutkan itu bisa sampai nanti malam jam 7 belum selesai karena saking banyak. Ini baru perjalanan karir sebagian kecil saja Bu Fitri ya. Tapi yang saya kenal Bu Fitri ini
seorang aktivis perempuan. Ya. Bisa disampaikan Bu Fitri sedikit tentang Kongres Perempuan mendatang. Oke. Apa perlunya agenda itu diadakan? Begini Mas Sulis, kita sebentar lagi di bulan Agustus ini hendak memperingati ini ya, HUT RI ke-78. Di tahun ke-78 tahun HUT RI ini sebenarnya sudah banyak capaian yang dilakukan atau diperjuangkan oleh kaum perempuan Indonesia. Di antaranya bisa disebutkan di sini tentang kuota 30% perempuan di kursi parlemen. Ya, gitu. Keterwakilan perempuan. Betul. Ya. Kemudian lahirnya undang-undang PKDRT, lahirnya undang-undang TPKS, lalu meningkatnya kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, meningkatnya kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Lalu kemudian kita juga bisa melihat bahwa angka kematian ibu melahirkan saat ini cenderung menurun begitu. Capaian-capaian ini sudah dilakukan oleh kaum perempuan Indonesia selama 78 tahun Indonesia merdeka. Namun demikian masih banyak PR-PR yang belum diselesaikan juga. Nah, Kongres Perempuan Nasional ini diharapkan nanti akan melahirkan maklumat ataupun semacam rekomendasi bagi siapapun nanti pemimpin nasional yang terpilih ataupun pemimpin daerah yang terpilih ataupun siapapun nanti yang duduk di kursi parlemen, kami harapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk menghilangkan seluruh ketidakadilan gender di muka bumi Indonesia begitu. Ini tentunya maklumat ini ada kaitannya dengan nanti 2024 di mana kita akan Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi gitu. Seperti itu kaitannya. Ini salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan oleh aktivis perempuan untuk perempuan Indonesia. Hasilnya juga sudah mulai kelihatan ya. Salah satunya tentang undang-undang KDRT itu ya, yang bisa kita rasakan sekarang ini jadi terlindungilah kaum perempuan di Indonesia. Nah, kembali soal aktivitas Anda Bu Fitri, sejak kapan ini Anda menjadi atau turut terlibat secara intens sebagai aktivis perempuan dan mengapa tertarik terjun di dunia keperempuan ini? Iya, sebenarnya ini dimulai ketika saya masih muda ya, masih di bangku kuliah gitu. Dimulai dari aktivitas saya pada saat itu kami sering membalut yang namanya protes sosial itu lewat kesenian. Jadi pada saat itu slogan kami itu seni untuk rakyat, bukan seni untuk seni gitu. Jadi seni itu harus bermanfaat untuk rakyat begitu. Dan bisa dinikmati oleh rakyat. Betul. Artinya kami menyampaikan protes sosial apapun itu temanya, kadang-kadang mungkin tentang buruh, tentang suksesi begitu, ataupun tentang ketimpangan sosial ataupun gender gitu. Selain itu saya juga biasa mencurahkan protes sosial saya itu lewat tulisan. Kebetulan saya hobi menulis. Kenapa Anda agak keki menyampaikan, suka mencurahkan protes sosial itu kayak agak sedikit keki tadi itu sebenarnya? Keki gimana? Enggak, lanjut. Juga. Jadi memang pada saat itu perjuangan saya lewat kesenian dan juga dengan cara menulis. Jadi dengan hobi saya menulis ini, saya didorong untuk banyak membaca buku dan belajar banyak hal. Salah satunya adalah tentang gender. Nah dari situ kemudian saya menginisiasi bersama teman-teman pada saat itu di Sastra Undip. Kami membuat satu kelompok atau organisasi, kelompok studi perempuan Trini Satkenyang. Nah itu benar-benar perjuangan luar biasa karena memang kita pada saat itu masih mahasiswa dan kami tidak memiliki pendanaan yang tetap. Kami melakukannya dengan cara yang mandiri.
bagaimana cara kami mencari dana untuk membiayai organisasi ini? Kami menjual kue. Kami menjual kue, Mas Sulis. Dari hasil menjual kue, kami gunakan untuk menghidupi organisasi dan kegiatannya. Itulah perjuangan kami waktu itu, dan kami pada saat kita usianya sudah lumayan sepuh. matang. Kita kadang-kadang kok bisa ya kita dulu seperti itu. Nah, seperti itu deh. Dari Trinisatenya pada akhirnya tahun 98 itu lahir Koalisi Perempuan Indonesia. Saya tahan sampai tahun 98 itu ya, Bu Fitri ya. Siap. Karena kita harus jeda dulu. Tapi kita jadi tahu awal perjuangan Bu Fitri sebagai seorang aktivis perempuan itu tidaklah mudah ya. Jadi jatuh bangun sesuatu yang mungkin sekarang agak mengagetkan juga. Ternyata kok bisa ya dulu kan gitu ya. Bu Fitri, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa Jawa Pos TV, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu Fitri Astuti Lestari, aktivis perempuan Jawa Tengah. Morning, pemirsa Jawa Pos TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Pos TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa Jawa Pos TV, Anda masih bersama saya Sulis Esa di Jateng Talk dan bersama dengan tamu kita yang luar biasa, aktivis perempuan Ibu Fitri Astuti Lestari yang sudah bercerita sejak awal tadi bagaimana mengawali perjuangannya sebagai seorang aktivis perempuan. Sesuatu yang tidak mudah karena benar-benar ya dari nol, bahkan cari dananya juga dari jalan ke jalan ya. Betul sekali. Tahun 98 tadi ya, itu awal mendirikan organisasi Koalisi Perempuan Indonesia. Bukan, iya. Koalisi Perempuan Indonesia itu lahir di Jogja tahun 98. Itu bagian dari aksi reformasi menggulingkan Soeharto pada saat itu. Begitu, bagian dari itu. Nah, kemudian karena adanya Koalisi Perempuan Indonesia ini, saya dan beberapa teman dari Trinisatenya lalu bergabung di Koalisi Perempuan Indonesia hingga masa tua kami masih tetap setia dengan Koalisi Perempuan Indonesia. Awet ya, ini kalau setia. Setia, hanya begini Mas Sulis, ada ADART di dalam Koalisi Perempuan Indonesia menyatakan bahwa anggota tidak boleh partisan. Jadi ketika kita partisan, maka kita harus mengundurkan diri begitu. Nah, posisi saya saat ini karena saya memberanikan diri untuk terjun di politik praktis, saya menjadi partisan, maka konsekuensinya saya harus berpisah dulu ini dengan lembaga yang membesarkan saya ini, yang banyak memberi pelajaran bagi saya. Hanya memang saya masih konsisten untuk terus memperjuangkan nasib perempuan Indonesia. Perjuangan kan bisa lewat apa saja, di mana saja, termasuk ketika nanti menjadi anggota legislatif ya Bu Fitri ya. Ya, itu betul sekali. Dan itu menjadi bagian dari agenda dari Koalisi Perempuan Indonesia, di mana Koalisi Perempuan Indonesia ini juga mendorong perempuan-perempuan untuk berani terjun di dunia politik praktis, berani untuk mewarnai regulasi-regulasi yang lebih ramah perempuan dan anak. Nah itu makanya ketika saya didorong oleh teman-teman untuk masuk ke dunia politik, antara berani dan tidak harus berani, harus siap atau tidak harus siap, maka saya pada akhirnya saya akan mencoba. Memutuskan terjun. Betul, betul, karena konkret siapa yang akan memperjuangkan nasib perempuan kalau bukan perempuan itu sendiri? Siapa yang lebih memahami problem ataupun kebutuhan perempuan jika bukan
perempuan itu sendiri. Nah, bicara soal problem ini Bu Fitri, sebenarnya problem mendasar perempuan itu apa sehingga harus diperjuangkan? Oke. Problem mendasar perempuan itu adanya ketidaksetaraan, adanya ketimpangan, adanya ketidakadilan gender, Mas Sulis. Itu yang sedang kita bongkar dan kita perjuangkan. Maka tadi saya mengatakan bahwa salah satu maklumat atau rekomendasi dari Kongres Perempuan adalah bagaimana siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin nasional itu harus memiliki komitmen untuk menghilangkan ketidakadilan gender. Itu harapan kami. Nah, dari ketimpangan ketidakadilan ini mungkin saya bisa memberikan contoh. Apa sih yang dimaksud ketidakadilan gender? Mungkin agak blur ya. Iya, biar pemirsa juga paham. Betul. Jadi salah satu contohnya saja adalah pemiskinan ekonomi. Mas Sulis pemiskinan ekonomi. Betul. Untuk perempuan. Iya. Mas Sulis pernah dengar seorang suami melarang istrinya untuk keluar rumah untuk bekerja? Iya, pernah ada juga. Tapi tidak dipenuhi nafkahnya. Iya. Itu. Nah, itu bagian dari kekerasan dan itu adalah bagian dari pola pemiskinan ekonomi. Oh, kekerasan itu masuk dalam kekerasan juga ya? Betul. Kekerasan bukan hanya fisik saja ya? Psikis juga. Iya. Nah, ketika perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah, tidak diperbolehkan bahkan untuk berorganisasi atau berserikat, itu tentu saja ini kan pasti kita tahu itu melanggar hak. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain adalah munculnya stereotip atau pelabelan pada perempuan bahwa perempuan itu makhluk yang irasional. Betul. Hanya mengandalkan perasaan, tidak bisa berlogika dan sebagainya. Itu sangat menghambat kemajuan perempuan. Kemudian anggapan bahwa perempuan itu adalah koncol wingking. Setinggi-tingginya kamu meraih pendidikanmu, ketika sampai di rumah kamu adalah makhluk domestik, yang kamu itu adalah koncol wingking. Teman yang ada di belakang. Dapur maksudnya. Urusannya dapur, sumur, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan tadi saya katakan bagian ataupun contoh dari ketimpangan gender, Mas. Ini contoh-contoh ya. Jadi hak-hak perempuan atau perempuan yang dibatasi itu kekerasan itu tidak hanya sekedar kekerasan fisik ya. Pembatasan hak mereka itu juga salah satu bentuk kekerasan juga ya. Iya. Kalau di Jawa Tengah sendiri gimana, Bu Fitri? Di Jawa Tengah tentu saja sama dengan data di secara nasional, tentu itu masih berlaku. Maka kemarin sempat terjadi Indonesia darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Makanya ini darurat fisik ya? Kekerasan fisik atau dua-duanya ini? Dua-duanya. Dua-duanya. Di Undang-Undang TPKS diatur kekerasan itu meliputi fisik dan non fisik. Nah, non fisik mungkin ada pertanyaannya, kok kekerasan non fisik? Contohnya apa? Ya tadi pemiskinan ekonomi termasuk non fisik ya maksudnya. Ya? Non fisik juga, pembatasan untuk berkegiatan atau beraktivitas di sektor publik. Kemudian hati-hati Mas Sulis. Melemparkan lelucon porno pada rekan kerja Anda perempuan, itu juga kekerasan psikis gitu. Kelihatannya guyon ya. Betul. Lalu menyuiti perempuan, nah itu. Call-calling gitu ya. Betul. Nah, catcalling. Jadi kalau laki-laki kadang-kadang karena tidak paham Mas Sulis. Jadi sebenarnya saya sepakat bahwa pendidikan gender itu tidak hanya dilakukan kepada kaum perempuan, tetapi juga para bapak dan kaum laki-laki begitu. Karena kadang-kadang mereka tidak paham. Ini kekerasan atau bukan? Apa yang dianggap bukan, ternyata sebenarnya itu kekerasan. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita, khususnya kaum laki-laki,
banyak hal yang diatur ya dalam undang-undang. Kelihatannya sepele mungkin bagi kaum laki-laki, tapi itu bisa melanggar hukum dan melanggar hak perempuan. Kita lanjutkan lagi, Bu Fitri, nanti kita masih ada satu segmen lagi berbincang dengan Ibu Fitri Astuti Lestari, seorang aktivis perempuan yang sangat concern memperjuangkan hak perempuan khususnya di Jawa Tengah. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik, kita lanjutkan lagi Jateng Talk bersama dengan Ibu Fitri Astuti Lestari, aktivis perempuan Jawa Tengah yang sangat concern memperjuangkan hak-hak perempuan. Tidak hanya sekarang, tapi juga memang sejak berkiprah di aktivitas perempuan ini sejak duduk di bangku kuliah. Tapi ternyata selain sangat concern dengan kegiatan-kegiatan perempuan, pembelaan terhadap hak-hak perempuan di tingkat nasional maupun Jawa Tengah, Anda ini juga terlibat juga aktif di kegiatan UMKM ya Bu Fitri ya. Betul. Bahkan ini jabatannya Ketua Forum Rembuk UMKM. Betul. Betul ya. Ini agak berbeda ya dengan perjuangan awal di organisasi perempuan. Iya, sebenarnya tidak berbeda sih Mas Sulis. Apa karena UMKM banyak perempuannya juga? Jadi begini, salah satu poin kita untuk mendorong perempuan mandiri secara finansial itu pasti kan ada kaitannya dengan UMKM itu tadi. Yeah. Jadi memang saya concern di isu perempuan, memperjuangkan perempuan. Tetapi fokus saya saat ini adalah di bagaimana membangun perempuan ini merdeka secara finansial. Begitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu, saya perlu menyampaikan data, karena data ini saya boleh ya mengutip karena agar angkanya itu pas. Maksudnya tadi terlibat di UMKM itu untuk memperjuangkan dari kekerasan ekonomi, pemiskinan ekonomi ya? Salah satunya itu. Ya. Apa datanya ini? Ini data dari Kemenkop. Jadi tahun 2021 itu sektor UMKM 53,76% itu dimiliki oleh perempuan Mas Sulis. Dengan 97% karyawannya itu adalah perempuan juga. 97% ya. Betul. Dan ini mereka ini berkontribusi dalam perekonomian sebesar 61%. Wah, luar biasa. Tinggi ya. Dari data ini kita bisa melihat bahwa perempuan itu adalah pelaku yang sungguh penting dalam level mikro kecil. UMKM kan mikro kecil dan menengah. Dan perempuan ini menyumbang peran penting dalam ekonomi sekaligus dalam hal ketenagakerjaan, membuka peluang kerja untuk kaum perempuan. Nah, potensi ini harus kita perhatikan betul-betul. Iya. Apakah kemudian dari data itu tadi perempuan itu tidak memiliki kendala ataupun hambatan? Sangat besar kendalanya Mas Sulis. Apa saja itu hambatan-hambatannya? Nah, ini data juga ya dari penelitian UNICEF tahun 2019 yang dilakukan di 3 negara. Indonesia, Thailand, dan Laos. Itu diambil kesimpulan bahwa telah terjadi hambatan struktural yang lebih besar akibat normal gender itu kepada pelaku wirausaha perempuan. Hambatan struktural? Betul. Struktural itu berarti organisasi pemerintah? Bukan. Dalam hal ini
ini ada kaitannya dengan kultur, budaya, terus kemudian seperti itu tadi saya sampaikan ketimpangan gender yang diskriminatif. Contohnya dalam hal pengasuhan. Misalnya Mas Sulis melihat di masyarakat, kita bisa melihat bahwa ketika sebuah keluarga memiliki anak perempuan dan pasti pengasuhan akan diserahkan pada anak perempuan, tidak pada anak laki-laki. Betul. Jadi ini berlaku bukan hanya pada seorang ibu, tetapi juga remaja putri. Terjadi seperti itu. Ini menyebabkan beban pengasuhan ini bukan membatasi mungkin, tapi mengurangi perempuan dalam mendapatkan akses ekonomi. Kemudian terbatasnya akses produktif, kemudian juga ada kaitannya dengan peluang akses mendapatkan keterampilan. Ya, nah ini dari 3 negara itu Indonesia tadi nomor berapa tadi? Tidak disebutkan. Ini berlaku global di 3 negara memiliki pola yang sama. Cukup tinggi ya angkanya ya? Iya, betul. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan itu apa yang bisa dilakukan Anda yang seorang aktivis perempuan plus penggiat UMKM ini, Bu Fitri? Sebenarnya penting dilakukan intervensi strategis yang dilakukan oleh pemerintah dan juga segenap aspek masyarakat yang ada untuk bersama-sama membangun ekosistem wirausaha bagi perempuan yang lebih responsif gender, begitu Mas. Responsif gender. Betul. Nah, maka di sini saya merasa ada penting dan mendesaknya saya untuk duduk di kursi parlemen untuk lebih bisa berbuat sesuatu bagi kaum perempuan yang memang harus didorong kemajuannya seperti itu. Tapi tidak masalah, artinya dengan langkah-langkah kecil pun hal ini bisa dilakukan. Sebagai contoh Mas Sulis, saya melakukan kegiatan keterampilan, memberikan keterampilan kepada ibu-ibu PKK. Pelatihan keterampilan. Betul, dengan harapan apa? Bagi ibu-ibu rumah tangga yang menjalankan aktivitas atau bekerja, memilih bekerja di sektor domestik, juga bisa melakukan sesuatu untuk membantu finansial keluarga dengan cara itu tadi, karena mereka sudah memiliki keterampilan, mungkin bisa mengembangkan dalam bentuk satu bangunan bisnis. Hal yang lain saat ini saya lakukan, kebetulan ini momen 17-an ya. 17-an begitu kita berusaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara melarisi dagangan tonggone dewe. Nah, itu penting itu. Iya. Kenapa ini penting? Karena menurut saya Mas Sulis, ketika kita mengembar-gemborkan UKM harus naik kelas, tetapi ketika mereka lapar, apakah mereka bisa naik kelas? UKM harus kenyang dulu, baru bisa naik kelas. Caranya bagaimana? Ya, ayolah kita kerja bareng-bareng, gotong royong, kita larisi dagangan tetangga kita sekitar. Jadi saya bikin voucher, mungkin murah hanya 20.000. Masyarakat dalam bentuk door prize bisa mendapatkan door prize, kemudian ini bukan voucher belanja di Matahari atau yang lain, tapi di warung Ibu Anu, di toko Ibu Anu, yang itu adalah tetangga sendiri. Jadi warga senang mendapatkan voucher, UMKM juga happy. Nah, ini mungkin gerakan yang sangat-sangat kecil. Tetapi ketika ini dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, saya yakin bahwa UMKM itu akan terbantu, Mas Sulis. Iya, betul. Gitu. Melarisi dagangan tonggo, kecuali tonggo ini nggak punya dagangan. Iya ya kan? Tapi warungnya tetangganya Bu Fitri ini, Bu Anu punya 2 warung ternyata. Tapi Anda yakin gerakan seperti itu akan efektif, Bu Fitri? Saya yakin. Butuh kerja keras iya. Butuh konsistensi iya. Tetapi jika kita konsisten, saya yakin pasti akan berhasil. Syukur-syukur gerakan ini juga di copy paste mungkin oleh elemen masyarakat yang lain, begitu menjadi satu gerakan yang tidak hanya saya lakukan seorang diri gitu. Kalau bareng-bareng itu akan lebih
dahsyat mungkinnya hasilnya daripada harus seorang diri. Kalau yang tadi data tentang keterlibatan perempuan di UMKM itu nasional ya, yang menyumbang 61% ekonomi, Betul. kemudian pelakunya 53%. Ya. Itu data dari Kemenkop, Mas Sulis. Kalau Kota Semarang sendiri, apakah hampir sama datanya? Banyak perempuan juga yang terlibat? Kebetulan saya kan aktif di berbagai organisasi UMKM. Saya melihat memang pelaku UMKM perempuan itu mendominasi ketimbang kaum laki-laki. Betul. Artinya tanpa disupport data pun secara kasat mata saya bisa melihatnya. Iya, karena kalau saya lihat pelaku UMKM sekarang itu banyak yang terlibat misalnya di bidang kuliner dan handicraft ya. Itu perempuan banyak ya. Iya. Nah, Bu Fitri, pesan ini sebelum kita akhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini, khususnya bagi kaum perempuan untuk bisa tampil lebih berani, berani menyuarakan hak-haknya, khususnya bisa setara gender. Iya, keberanian untuk speak up dan juga untuk aktif dalam berbagai organisasi, kemudian mengembangkan wawasan dan kapasitas kita sebagai perempuan itu sangat penting. Dan ini Mas Sulis kebetulan kan ini menjelang tahun politik ya. Menjelang tahun politik ini saya berpesan untuk kaum perempuan, pilihlah mereka yang mau memperjuangkan nasib perempuan. Syukur-syukur pilihlah perempuan memilih perempuan. Tapi tentu saja perempuan memilih perempuan tidak hanya memilih perempuan secara jenis kelamin, tetapi juga secara visi misinya seperti apa. Apakah memang dia perempuan yang memang memiliki kesadaran untuk membangun dan menolong sesama perempuan atau tidak. Kemudian satu lagi yang penting, jangan memilih siapapun itu wakilmu yang menggunakan money politik. Itu penting sekali, karena sekali kita menerima, maka kita sudah menciptakan satu koruptor baru. Itu yang dia terekam jejaknya. Kalau dia seorang perempuan, gimana dia perjuangannya ya, Bu Fitri ya? Iya, kerja nyatanya juga perlu dilihat. Bu Fitri, terima kasih sudah hadir di studio Jawa Pos TV berbincang bersama dengan kita tentang dunia perempuan khususnya di Jawa Tengah dan Kota Semarang. Sukses Bu Fitri. Sama-sama, terima kasih Mas Sulis. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan aktivis perempuan yang juga Ketua Forum Rembuk UMKM, Ibu Fitri Astuti Lestari. Saya Sulis Esa yang memandu Jateng Talk, pamit undur diri, sampai jumpa.